Perkenalkan, nama saya Harli Getra Rupilu dari kelas 11 MIPA 4. Di saat ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang matematika wajib. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu kita akan belajar tentang turunan fungsi. Jadi, turunan fungsi adalah gradien suatu fungsi di suatu titik. Gradien dari dua titik adalah nilai selisih Y dibanding selisih X. Jadi, nilai gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, teman-teman, definisi turunan itu sendiri dapat dilihat dari grafik yang ada dalam gambar ini. Dengan demikian menghasilkan nilai gradien atau M sama dengan delta Y per delta X, di mana F X tambah H kurang Fx per H. Jadi Fx tambah H itu nilainya sendiri sama dengan Y1, di mana dikurungkan dengan Fx yang merupakan nilai dari Y per H. H itu merupakan nilai selisih antara X1 dan X. Untuk lebih memahami hubungan antara gradien dengan turunan, mari kita perhatikan contoh berikut. Jadi, M sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X, yaitu setara dengan nilai gradien sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx, sehingga menghasilkan rumus F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X tambah H kurang Fx per H. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi Fx 8x tambah 7 menggunakan definisi turunan. Nah, F aksen X sama dengan, atau turunan pertama dari Fx sama dengan limit H mendekati 0 8x tambah H tambah 7 kurang 8x tambah 7 per H. Limit H mendekati 0 karena di sini nilai 8 ada dan 7 juga ada, maka dicoret. Sisanya tinggal limit H mendekati 0 8H per H, coret H, sisa 8. Jadi limit 8 H mendekati 0 sama dengan 8. Nah, teman-teman, terbukti bukan bahwa hubungan gradien dengan turunan itu sendiri menggunakan definisi turunan dapat menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk pada aturan turunan pertama fungsi aljabar. Jadi, diketahui Fx sama dengan AXN dengan A itu merupakan nilai konstanta. Turunan pertama Fx terhadap X yaitu F aksen X ditentukan sebagai berikut. F aksen X sama dengan NaX pangkat N kurang 1. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini, Fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 4x tambah dengan 7. Nah, sesuai dengan rumus F aksen X sama dengan NaX N kurang 1, maka hasil turunannya adalah 3 kali 6 18, pangkatnya kurang 1 menjadi pangkat 2 jadi 18 kuadrat kurang 3 kali min 3 itu min 6. Kemudian pangkatnya kurang 1 jadi sisa X pangkat 1. Kemudian nilai dari 4X itu turunannya 1 kali 4 kan 4. X dipangkatkan 1 kurang 1 kan 0. Jadi X pangkat 0 anggap saja tidak ada. Kemudian nilai konstanta sendiri itu akan beri 0 karena dia tidak memiliki aljabar dan pangkat. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Base Fx sama dengan 1/2 X pangkat 4 kurang 2/3 X pangkat 3 tambah 5X pangkat 1 kurang 9. Nah, maka turunan yang dapat diperoleh yaitu 4 dikalikan 1/2 yaitu 2. Kemudian pangkat 4 dikurang 1 jadi 2X pangkat 3. Kemudian turunan dari 2/3 X pangkat 3 itu kan 3 dikalikan 2/3 itu menghasilkan
min 2, kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 kuadrat 1 kan 2, jadi min 2x kuadrat ditambah dengan 5x, karena turunan dari 5x itu adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Kemudian nilai dari 9 seperti yang tadi bilang, konstanta itu turunannya tidak ada. Maka turunan dari soal B, f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambahkan dengan 5. Untuk bisa lebih memahami, mari kita masuk pada contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat tambah 3 akar 3x kuadrat kurang 2 per 3 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen 1. Penyelesaiannya sederhana saja, seperti biasa. Turunan fx, f aksennya itu menghasilkan 6x tambah 2x pangkat min 1/3 tambah 6x pangkat min 4. Kita kembalikan ke posisi awal, 6x tambah 2 per x pangkat 1/3 tambah 6/4. Kembalikan lagi ke posisi awal, 6x tambah 2 per akar 3x tambah 6x pangkat 4. Setelah itu kita mencari nilai f1. Maka nilai f1 sama dengan 6 kali 1 tambah 2 per akar 31 tambah 6 per 1 pangkat 4. Hasilnya tetap ya, karena 1 semua dikalikan dengan pangkatkan dengan berapapun, hasilnya tetap 1, maka nilainya adalah 6. Sekarang kita akan masuk pada turunan yang berbentuk Y sama dengan U per V. Maka Y aksennya adalah U aksen dikali V dikurangkan dengan U biasa dikalikan dengan F aksen per F kuadrat. Contohnya, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 per 4x tambah dengan 1. Kita jabarkan satu persatu, di mana kita jadikan pembilang sebagai U dan penyebut sebagai V. Maka U aksen dari pembilang adalah 4, turunannya kan, dan penyebut turunan dari penyebut V aksen itu sama dengan 4. Lanjut ke penyelesaian. F aksen X sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat sama dengan 4x dikalikan dengan 4x tambah 1 kurang 2x kuadrat kurang 4 dikalikan dengan 4 per 4x tambah 1 dikuadratkan, menghasilkan 6x kuadrat tambah 4x kurang 8x tambah 16 per 4x tambah 1 dikuadratkan. Dan hasil terakhirnya adalah 8x kuadrat tambah 4x tambah 16 per 4x tambah 1 kuadrat. Dan ini merupakan nilai turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 per 4x tambah 1. Kita masuk pada aturan rantai. Misalnya Y sama dengan F U X atau Y sama dengan F 0 U X dan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen dikalikan dengan UX ditambah U aksen dikalikan dengan X, atau DY per DX sama dengan DX per DU kali DU per DX. Mungkin terlihat rumit di bagian rumusnya, namun sebenarnya sangat mudah. Untuk itu kita masuk pada contoh soal supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 2 dalam kurung dipangkatkan 2021. Maka f aksen x sama dengan 2021 diturunkan di depan sekali. Kemudian seperti biasa 2x kuadrat kurang 2, lalu pangkatnya dikurangkan dengan 1 menjadi 2020. Setelah itu 2021 dikalikan dengan 4. 4 sendiri dihasilkan dari turunan 2x kuadrat kurang 2 dan tetap dipangkatkan dengan 20. Jadi 8 menghasilkan 8084x dalam kurung 2x kuadrat kurang 2 pangkat 2020. Banget bukan kan teman-teman? Kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar.
Jadi untuk menentukan gradien persamaan garis singgung atau M. Nah, teman-teman, garis yang bermiring atau ujungnya itu di kanan dan bawahnya itu di kiri dan sedikit miring, itu maka nilai gradiennya tuh lebih besar dari 0 dan gradiennya bernilai positif. Sementara kebalikannya, jika garis tersebut miring, ujungnya di kiri, arah kiri, dan pangkalnya di kanan, maka nilai gradien tersebut kurang dari 0 dan bersifat negatif. Sementara jika garisnya datar horizontal seperti biasa, maka M-nya itu sama dengan 0. Jadi jika M adalah gradien garis singgung atau fungsi fx, maka M sama dengan f aksen x. Pasti teman-teman bingung bukan? Mari kita masuk pada contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 3x kurang 4. Tentukanlah 1. Gradien garis singgung fungsi tersebut. 2. Gradien garis singgung fungsi fx dari titik A. Seperti yang sudah dipelajari, maka nilai turunan dari min x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan min 2x tambah 3. Nah, di sini ada grafik. Grafik tersebut titik merah menunjukkan arah negatif. Kenapa? Karena di sini nilai x-nya itu 2x-nya min 2x. Sementara titik biru menunjukkan positif. Mengapa? Karena memiliki angka 3 yang bernilai positif. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Gradien garis singgung fungsi fx di titik A 2, min 2. Setelah diketahui gradiennya itu sama dengan min 2 pangkat 2 tambah 3, maka gradien di titik 2, min 2 tinggal dimasukkan nilai x, disubstitusikan dengan nilai 2. Karena di sini kan 2 itu menunjukkan x, sementara min 2 menunjukkan y. Jadi M sama dengan min 2 dikalikan 2 tambah dengan 3, menghasilkan min 4 tambah 1. Dan hasilnya adalah min 1. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung melalui titik x1, y1 dan bergradien M. Rumusnya itu adalah y kurang y1 sama dengan M dalam kurung x kurang x1, di mana M itu sendiri merupakan turunan dari fx. Nah, contoh deh. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4 di titik A 3,1. Jawab. ms sama dengan f aksen x, maka f aksen dari f x kuadrat kurang 4x tambah 4 itu 2x kurang 4. Dan gradien singgung di titik 3,1. Mengapa? Karena sudah diketahui, selanjutnya kita masukkan saja nilai untuk mencari nilai gradiennya. Maka ms sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dikurangkan dengan 4. Jika ini kan nilai x, bukan? Menghasilkan 6 kurang 4 sama dengan 2. Kita masuk pada contoh soal yang kedua untuk menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung di titik 3,1, y kurang y1 sama dengan ms dalam kurung x kurang 1, y kurang min 1 sama dengan 2 di dalam kurung x kurang 3, y kurang 1 sama dengan 2x kurang 6. Y kurang 2x kurang 1 tambah 6 sama dengan 0. Jadi pindah posisi 2x dan 6 ini di sebelah kiri semua supaya sama dengan 0. Menghasilkan x kurang 2x tambah 5 sama dengan 0. Min x tambah 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x tambah y sama dengan 5. 2x kurang y kurang 5 sama dengan 0. Kan di mana-mana x, y baru konstanta. Jadi persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 4 di titik 3,1 adalah 2x kurang y kurang 5 sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan garis normal. Sebenarnya persamaan garis normal ini garisnya itu tegak lurus. Jadi persamaan garis normal yang melalui titik x1, y1 adalah
Y kurang Y1 dikalikan dengan MN sama dengan X kurang X1, di mana MN dikalikan dengan MS sama dengan min 1. Jadi MN sendiri sama dengan min 1 per MS. Untuk lebih paham, mari kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan garis normal kurva fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4 di titik A 3,1. Jawab, ms kan sudah diketahui sama dengan 2x kurang dengan 4. Kenapa bisa diketahui? Karena turunan dari x kuadrat kurang 4 tambah 4. Selanjutnya tinggal dimasukkan saja nilai x pada titik A yaitu 3. Jadi 2 dikalikan 3 kurang 4. 2 kali 3 kan 6. 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, MN sendiri atau garis normalnya itu sama dengan min 1 per MS. Maka tinggal saja MN sama dengan min 1 per 2. MS-nya kan 2, jadi tinggal dikasih masuk aja. Jadi min 1 per 2. Itu adalah hasil MN. Belum habis nih teman-teman, kita harus menentukan persamaan garis normal di titik 3,1. Nah, seperti yang diketahui 3 itu X, 1 dan 1 itu Y1. Maka kita masuk dalam rumus garis normal yang awal yaitu X kurang Y1 sama dengan MN dikalikan dengan X kurang X1, dimana sudah diketahui kan Y1 itu kan 1, jadi Y kurang 1 sama dengan min 1/2 X kurang 3 dikalikan dengan 2 supaya menghilangkan akar 2 supaya cara penyelesaiannya lebih mudah. Maka dikalikan dengan 2 menghasilkan 2x kurang 2 sama dengan min 1 dikalikan dengan x kurang 3 sama dengan 2x kurang 2 sama dengan min x tambah 3. Min x dan 3 pindah posisi menjadi x tambah 2x kurang 2 kurang 3 sama dengan 0 sama dengan x tambah 2y kurang min 5 sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan garis normal di titik 3,1 yaitu x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Sekian pelajaran tentang turunan fungsi aljabar.